Tapi memang waktu pas dilatih pertama waktu kumpul sama teman-teman itu masih nitik satu itemnya, itu masih cuma diem aja, nggak bunyi sama sekali. Banyak kelas aksinya itu anak-anak bareng-bareng sih waktu itu kan di tempatnya apa base camp Keri Kemaki yang latihan biasa. Itu terus latihan kedua masih diem sama aja. Nah terus latihan ketiga itu udah mulai agak mau bunyi tapi masih ya cuma lompat-lompat sana sini, cuma masih belum manu banget. Nah ini tadi di kandang ternyata malah mau kecer-kecer. Wah, masuk dua ya Mas, kalau nggak salah ya? Masuk dua. Ini saya pengen tanya kan dari urutan tadi, pertama nggak mau bunyi, sudah mau bunyi tapi masih konsep, dan sekarang udah tergolong mapan ya Mas ya. Iya. Terus masih rawatannya gimana Mas untuk mencetak sukun bisa seperti itu?
Oke, selamat siang Mas Andreas. Selamat siang. Alhamdulillah Mas. kita bisa berjumpa lagi dan kayaknya sekarang udah makin sehat ya Mas ya. Iya, ini Udah makin alhamdulillah sehat. bisa agak jauh sampai Cilacap, Pak. Tadi kayaknya kalau nggak salah bawa trotolan ya Mas ya. Iya, bawa trotol baru itu lepas trotol. Lepas lolo. Lepas lolo. Kira-kira ini udah dirawat berapa lama Mas? Saya beli udah bisa makan sendiri itu sekitar 5 bulan mau 6 ya. Tadi puas nggak Mas untuk kerja amunisinya? Ya alhamdulillah lah udah mau bunyi di pertama kali digantang langsung bunyi ya. Ini perdana berarti Mas? Perdana. Perdana? Heeh. Wah, ini saya pengen ngobrol lebih detail Mas. Sebenarnya Mas saya untuk ngerawat trotolan Shogun supaya bisa gacor seperti itu gimana Mas? Tahapan yang tahapan. Pertama sih ya, yang pertama yang jelas bawaan burung juga ngaruh ya. Kalau ini mungkin kan bawaannya dia memang agak bagus lah. Tapi memang waktu pas dilatih pertama waktu kumpul sama teman-teman itu masih nitik satu hitamnya itu masih cuma diem aja nggak bunyi sama sekali. Banyak kelas aktinya itu anak-anak bareng-bareng sih waktu itu kan di tempatnya apa base camp Kemaki yang latihan biasa. Iya. Itu terus latihan kedua masih diem sama aja. Nah terus latihan ketiga itu udah mulai agak mau bunyi tapi masih ya cuma lompat-lompat sana sini. Cuma masih belum manu banget. Nah ini tadi digantang ternyata malah mau kejer-kejer. Wah, masuk dua ya Mas kalau nggak salah ya? Masuk ya. dua. Ini saya pengen tanya kan dari urutan tadi pertama nggak mau bunyi, sudah mau bunyi tapi masih konsep dan sekarang udah tergolong mapan ya Mas ya. Iya. Terus Mas rawatannya gimana Mas untuk mencetak Shogun bisa seperti itu? Kalau saya kan posisi kerja Mas, kerja dari pagi sampai sore, libur cuma 1 minggu. Itu makanya saya cari yang lepas lolo. Yang pertama itu biar pertama kalau lepas lolo itu kan dia sudah terbiasa sama orang. Jadi untuk menghindari dia takut sama orang saat bunyi. Jadi kan duri itu kan muter di bawahnya ya Mas. Iya, iya. Nah, kalau kita ngambilnya misal burung bahan yang tangkepan, kalau kayak saya posisi kerja, kondisi rumah kurang ramai itu kan untuk membiasakan burung melihat orang itu kan susah. Jadi pertama saya milih nyari yang lepas lolo, itu yang pertama dengan posisi rawatan saya yang kerja ya. Pertama itu cari lepas lolo, nanti kalau memang dia sudah keluar titik hitamnya, sudah pasti jantan, bisa kita latih sama teman-teman, ketemu sama Shogun-Shogun yang lain. Terus di rumah saya miara tiga itu yang 2 saya pinjam Mas, karena memang saya lagi nggak punya Shogun sama sekali kan, kemarin habis operasi pada tak jual. Terus selesai operasi saya beli 2, yang jadi jantan cuma 1 lepas lolonya, itu saya pinjam punyanya temen 2 itu supaya ada pancingan gairah bunyi. Jadi kalau ada burung Shogun yang gacor kan dia kan lebih belajar, pertama yang belajar bunyi, yang kedua dia akan naik sendiri mentalnya. Terus perodong ya, perodongan saya itu seringnya itu hampir setiap hari ke perodong. Jadi buka sore itu kalau pulang kerja cuma nyelikin pakan, kasih proto, terus sama air minum diganti, nanti kerodong lagi. Nah pagi itu paling cuma tak buka resletingnya aja. Oh kayak gitu. Paling ya seminggu paling buka cuma sekali 2 kali lah. Kadang tak buka terus tak canolin di depan rumah. Tapi lebih seringnya full kerodong. Itu manfaatnya apa Mas untuk full kerodong itu Mas? Apa sih ya, kalau buat saya sendiri, pengamatan saya sih apa sih lebih ke birahi ya, birahi sama biar dia ngerekam suara dari Shogun lain, atau mungkin misal miara Shogun yang materi ya biar ngerekamnya lebih masuk lah. Terus itu juga pembentukan mentalnya, karena dia denger suara yang gacor-gacor lebih naik, soalnya kan
kondisinya kan dia kan ketutup sih. Jadi kalau sering lihat pun kadang mengurangi perkembangan mentalnya. Oh kayak gitu. Jadi dengan makanya dibikin, kita kadang seminggu latihan sama temen kan, seminggu sekali atau 2 kali, nanti yang ketiga bisa di gantangan. Jadi kan dia selalu ketemu burung baru. Tapi kalau cuma yang di rumah-rumah tok, di rumah ketemunya itu terus, kadang bosen juga. Bosen, iya nggak mau naruh. Jadi cari karakternya ya itu kita memang harus berani untuk keluar. Jadi langkah pertama kita harus latih mental juga ya Mas. Langkah pertama harus latih mental supaya tadi pas di kantangan sudah nggak takut lagi. Itu nanti setelah mental ibaratnya udah kebal, itu dengan sendirinya akan gacor atau ada asupan gizi lain Mas? Kalau asupan gizi sih saya pakai pakan saya sendiri ya. Oh ya, yang fresh nektar ya. Di belakang ada ya Mas ya? Iya, ini fresh nektar. Cuma kalau saya pasti selalu tak campur kuning telur. Tak campur kuning telur itu biar proteinnya dia terpenuhi terus Mas. Jadi kan kadang kalau lagi musim hujan kroto susah Mas. Nah itu saya cara untuk biar nggak kesulitan saat nggak ada kroto, saya pakai kuning telurnya. Tapi itu setiap hari saya selalu pakai yang kuning telur. Tapi kalau kita nggak pakai kuning telur, kita pakai kroto, tetap harus dikasih kuning telur apa enggak? Nggak usah sih. Kalau udah pakai kroto nggak usah. Sebetulnya pakai kroto itu udah cukup. Cuma kan kalau saya memang karena kadang aja kroto habis, saya bisa seminggu 2 minggu baru beli kroto lagi. Jadi tadi untuk penampilan jadi lumayan mengejutkan ya Mas ya. Iya, dari tahapan-tahapan perdana gantang di event. Ini anniversary loh Mas. Anniversary burungnya dan semua bisa bersaing, dan ini perdana gantang. Dan ada rawatan khususan ya? Kalau rawatan khusus ya itu sih Mas, lebih ke ngelatih sama teman-teman. Iya. Tadi selain paling bagus untuk pembentukan mental gitu. Oke. Selain tadi pakan yang harus dikasih kuning telur ataupun kroto, ada vitamin lain apa enggak? Kalau vitamin lain kalau mau ditambah sih, kalau ini sih saya bikin sudah sama vitamin ya Mas ya. Tapi bukan vitamin yang sih kayak vitamin cuma vitamin kayak penambah imun aja. Kayak vitamin C terus vitamin B gitu. Tapi udah cukup ya, jadi burungnya seperti tadi ya Mas ya? Iya, tapi kalau mau lebih cepat sih banyak sih vitamin penambah gacor yang lain ya. Ada produk-produknya dari yang para sokoner kan juga pada bikin juga ada, terus produk-produknya yang dari pabrik-pabrikan juga ada gitu. Tapi kalau mau yang lebih cepat memang kita mending nyari ke vitamin yang dari pemain-pemain sokon, karena mereka lebih tahu. Iya, karena mereka kan menyobanya langsung dengan sokon mereka. Jadi dosisnya mereka sudah dipaskan memang itu untuk sokon. Jadi kalau mau cepat pakai itu. Kalau saya sih memang masih sementara sih masih pakai ini kuning telur sama kroto. Berarti harga fresh nektar kalau nggak salah berapa ya kemarin pernah kita ngobrol? 20.000 ya Mas ya. 20.000 pakai kuning telur kita harus di kulkas ya. Soalnya kan kuning telur bisa membusuk ya. Tapi ya itu bisa tahan berapa lama? Sebetulnya di seminggu ya kuat sih kalau pakai kuning telur. Cuma kalau pengen lebih awet lagi, misal cuma miara 2 kan 100 ml gini tambah kuning telur kan bisa buat 2 minggu lah paling enggak. Berarti tadi masih rawatan amunisi terbaru dari Mas Andreas. Kita wajib latih mental. Iya. Wajib latih mental. Harian full prodong karena sibuk kerja ya Mas ya. Untuk pakannya pakai racikan sendiri, fresh nektar ini juga dijual belikan harganya 20.000. Untuk tambahannya dengan kuning telur. Iya. Tapi kalau kita udah menggunakan kroto tidak perlu bisa pakai kuning telur, nggak apa-apa, aman. Terus untuk pengondisian di gantangan bagaimana Mas? Kalau pengondisian di gantangan, nah itu yang paling perlu kita pelajari itu adalah mengenali karakter burung kita sendiri. Jadi kalau misal ya kita bawa ke gantangan, terus kita gantang nih, misal ada yang kurang, besok pas berangkat lagi kita coba
misal pas berangkat pertama kita full prodong ya, nggak dibuka sama sekali, buka pas mau ngantang tok. Nah, coba yang besok berikutnya kita buka resletingnya tok. Oh iya. Ada perubahan apa enggak? Kalau nggak ada, coba kita buka separuh prodongnya. Kadang kan ada yang karakternya harus dibuka, ada yang harus digosok. Kita sambil mencari lah ya. Iya, ada yang harus jauh dari burung lain. Nah, itu kita harus belajarnya di situ. Jadi nggak cuma belajar gimana caranya burung bunyi, tapi juga memahami karakternya. Kenapa dia nggak mau bunyi? Nah, kayak gitu. Jadi kita belajarnya di situ semua ada kayak gitunya. Jadi kalau kita belajar kebanyakan teori, biasanya malah burung susah jadi. Karena kita praktek iya, jadi baru 2 bulan misalkan nyoba teori perawatannya Mas ini nggak jadi, ya udah nggak sabar nih. Coba perawatannya Mas ini, nah itu burung dia adaptasinya pindah rawatan, akhirnya malah nggak jadi. Berarti misalkan kita harus ikuti misal Mas Andreas, dia harus itu aja, harus konsisten. Harus itu terus. Dan itu kalau bisa dari burung yang nol, alias belum rawatan orang lain ya, belum. Maksudnya misal baru dapat, baru dipiara sebulan dari yang mikat, kita beli itu kan hitungannya juga masih nol, karena belum ada settingan sana sini sih. Tapi kalau sudah beli rawatan orang, kita lebih baik tanya rawatannya ke orang itu, rawatannya bagaimana. Jadi kita lanjutkan, supaya tidak robah untuk settingannya kayak gitu. Oke, itu tadi saya sedikit penasaran dengan amunisi terbaru karena Mas Andreas tergolong udah lama nih, udah lama nggak datang ke gantangan karena sakit, dan hari ini langsung mengejutkan dengan perdana gantang trotolan, langsung luar biasa. Ini oke, terima kasih Mas Andreas. Nanti saya pengen ngobrol-ngobrol lagi tentang sokon berikut selanjutnya. Ada yang mungkin permasalahan sokon geter itu, bebek ya, itu nanti kita bahas, dan apakah sokon bisa hilang vektornya, nanti saya pengen ngobrol-ngobrol lagi Mas. Ya, siap, terima kasih, kita lanjutkan nanti Mas. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas.